Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat pagi, dokter. Perkenalkan saya Wisda, Presiden Urologi Yogyakarta semester 4. Pagi ini kita akan membahas sedikit banyak tentang lower urinary tract catheterization atau kateterisasi pada traktus urinarius bagian bawah yang saya ambil dari buku Campbell Walsh-Wain edisi 12. Untuk bab ini ditulis oleh Joseph dan Chandru dari Inggris. Baik, sebelumnya kita akan membahas tentang bagaimana sejarah pemasangan kateter. Kateter itu berasal dari bahasa Yunani yang artinya membiarkan atau mengalirkan. Jadi sebenarnya kata kateter ini merupakan kata serapan dari bahasa Yunani yang kemudian diadaptasi ke dalam bahasa Inggris. Jadi pertama kali dalam sejarah manusia, penggunaan kateter itu didokumentasi pada tahun 1900 sebelum Masehi. Jadi waktu itu di Mesir sudah ada penggunaan kateter dengan menggunakan tabung dari perunggu, kemudian bisa juga digunakan rotan, atau bisa juga menggunakan pohon-pohon palem yang digulung, kemudian dimasukkan ke dalam uretra untuk mengatasi retensi urin. Kemudian pada tahun 400 sebelum Masehi, waktu itu Hippocrates juga sudah memperkenalkan adanya sebuah tabung dari timbal yang bisa ditekuk-tekuk atau dilengkungkan untuk melakukan kateterisasi. Dan pada tahun 79 juga ditemukan di sejarah di Pompei di Yunani tentang penggunaan suatu tabung yang berbahan silver yang berbentuk es untuk mengatasi retensi urin juga. Dan pada abad ke-5 sampai abad ke-15, kateter juga dalam beberapa literatur disebutkan sudah digunakan di Spanyol dan juga di Cina. Dan pada abad ke-16, Benjamin Franklin, salah satu pendiri dari United States of America atau Amerika Serikat, juga memperkenalkan atau menginventi atau menemukan adanya kateter yang dibuat berdasarkan bahan silver, yang waktu itu dia gunakan untuk mengatasi retensi urin pada saudara laki-lakinya, yang kemudian dia gunakan sendiri juga pada dirinya. Dan pada tahun 1855, ini merupakan tahun yang sangat penting bagi sejarah urologi, karena pertama di tahun ini, James Francis Ribard menemukan ada yang namanya kateter yang self-retaining, yang menggunakan dua channel, di mana salah satu channelnya adalah channel untuk mengembangkan balon, dan memungkinkan kateter untuk bisa bertahan di dalam uretra atau indwelling. Dan pada tahun 1929 ada sebuah penemuan dari Dr. Frederick Foley, di mana waktu itu setelah Goodyear pada tahun 1800-an menemukan vulkanisasi dari karet, si Dr. Frederick Foley ini membuat suatu modern balon bisra berkateter, jadi kateter yang berbahan karet. Yang waktu itu Dr. Foley ini pertama kali menggunakan kateter ini untuk pembedahan post-prostatektomi. Jadi untuk hemostasis pada post-prostatektomi, namun kemudian dipatenkan oleh beliau dan sampai saat ini digunakan secara luas di seluruh dunia. Sehingga kita sebut kateter ini sebagai kateter Foley. Dan kemudian pada tahun 1968, pertama kali juga kateter itu digunakan berbahan silikon. Jadi bahan silikon ini waktu itu dikembangkan di dunia karena untuk mengurangi kejadian iritasi pada traktus urinarius, sehingga kita bisa meminimalisir uretritis, enkrustasi maupun infeksi. Jadi sebelum kita memahami pemasangan atau tipe-tipe kateter, kita harus mempertimbangkan beberapa pertimbangan anatomik dari uretra, baik itu uretra laki-laki maupun uretra perempuan. Seperti yang kita ketahui, uretra laki-laki memiliki panjang secara rata-rata 18 sampai 20 cm. Terdiri dari dua part yang anterior dan yang part posterior. Part anterior ini terdiri dari 3 part, ya, dan panjangnya kira-kira sekitar 16 cm. Batas distalnya adalah penis, kemudian batas proksimal adalah perineum untuk anterior uretra ini. Terdiri dari 3, yaitu pertama adalah
pars pendulosa atau penile uretra atau pars penil, kemudian pars bulbar atau pars uretra, dan yang ketiga adalah fossa navicularis. Kemudian untuk posterior uretra, panjangnya kira-kira 4 cm, dan dia berada pada pelvis yang letaknya lebih proksimal daripada corpus spongiosum. Terdiri dari 3 part juga. Yang pertama adalah part bladder neck atau sering disebut sebagai part preprostatic, yaitu part paling proksimal dari uretra posterior. Kemudian yang kedua adalah part prostatic uretra atau uretra yang sejajar dengan prostat. Yang ketiga adalah part membranaceous atau uretra yang sejajar dengan diafragma urogenital ya. Panjang rata-rata dari uretra ini juga sebanding dengan diameter meatus yang bisa dimasukkan oleh instrumen atau kateter. Untuk laki-laki biasanya bisa mengakomodasi ukuran kateter sampai dengan 24 French. Sedangkan pada pars prostatica bisa dimasukkan kateter atau instrumen sampai dengan 32 French, dan pada bladder neck bisa sampai 28 French. Sedangkan untuk yang perempuan, kira-kira panjang uretra hanya sekitar 4 cm dan berada pada anterior vagina. Untuk perempuan, instrumentasi atau kateter yang bisa dimasukkan secara rata-rata di seluruh dunia agak sedikit lebih kecil kalibernya dari laki-laki, yaitu sekitar 22 French. Baik, sekarang apa saja indikasi untuk dilakukannya drainase pada urinary tract bagian bawah? Jadi ada 2 indikasi. Yang pertama ada indikasi diagnostik, yang kedua adalah indikasi terapi. Untuk indikasi diagnostik, pertama yaitu untuk mengambil atau mengambil sampel steril dari urin untuk dilakukan kultur, terutama pada pasien-pasien perempuan atau pasien-pasien anak-anak. Karena pada pasien perempuan dan anak-anak seringkali didapatkan kesulitan untuk mengambil sampel. Yang kedua adalah kecurigaan dari trauma pada tractus urogenitalis. Jadi untuk menegakkan diagnosis dari ruptur uretra maupun ruptur bladder atau ruptur kandung kemih, sering kita melakukan modalitas radiografi yang kita sebut uretrografi atau sistografi. Untuk melakukan 2 prosedur tersebut, tentunya kita harus menggunakan kateter uretra. Yang ketiga adalah dalam proses urodinamik, yaitu untuk bisa mengetahui tekanan intradetrusor atau tekanan di dalam fisika. Tentunya kita memasukkan kateter intrafisika yang di ujungnya terdapat probe atau sensor, sehingga kita bisa mengetahui tekanan tersebut. Yang keempat adalah pengambilan sampel sitologi urin, terutama pada kasus-kasus kecurigaan keganasan dari urotelial atau dari sel-sel urinary tract. Selanjutnya adalah indikasi terapi. Ada 6 indikasi terapi yang setidaknya disebutkan dalam Campbell. Yang pertama adalah untuk mengatasi retensi urin. Ini adalah indikasi yang paling sering digunakan dalam kehidupan sehari-hari, terutama yang paling sering adalah karena BPH atau benign prostatic hyperplasia. Kemudian kedua adalah retensi clot, bisa juga karena struktur dari uretra, atau bisa juga pada kasus-kasus retensi urin ataupun inkontinens dari urin, di mana tidak ada atau belum dilakukan definitif terapi. Contohnya pada kasus-kasus dengan neurogenic bladder atau spinal cord injury, di mana pasien-pasien tidak bisa mengosongkan urinnya sehingga dilakukan pemasangan kateter terus-menerus atau dilakukan clean intermittent catheterization. Yang kedua adalah pada kasus-kasus hematuria, di mana kita membutuhkan irigasi yang terus-menerus pada kandung kemih, sehingga kita perlu memasukkan kateter. Yang ketiga adalah untuk treatment intravesika atau pemberian obat ke dalam kandung kemih. Contohnya adalah pemberian instilasi BCG atau pemberian instilasi mitomycin atau pemberian instilasi dimetil sulfoxid pada kasus-kasus sistitis. Kemudian yang keempat adalah pada kasus-kasus ketika kita akan melakukan operasi-operasi besar di kamar operasi. Untuk satu bisa mengosongkan kandung kemih, dan juga kita bisa memonitor urin output sehingga kita
kita bisa melakukan balance cairan pada pasien tersebut. Yang kelima, bisa juga pada kasus-kasus bladder injury yang ekstraperitoneal atau beberapa kasus yang tipe intraperitoneal yang bisa dilakukan manajemen secara konservatif. Kemudian yang keenam adalah pada kasus-kasus fistula dari vesiko vagina yang kecil, dan dalam rangka manajemen konservatif bisa juga kita lakukan pemasangan kateter. Kemudian apa saja kontraindikasi pemasang kateter? Ada kontraindikasi yang absolut dan juga ada kontraindikasi yang relatif. Kontraindikasi absolut untuk pemasangan kateter adalah yang pertama, adanya urethral injury atau trauma uretra, baik itu yang baru dicurigai maupun sudah terkonfirmasi dengan modalitas radiologis. Kemudian yang kedua adalah adanya riwayat dari bladder neck closure atau bladder neck repair. Contohnya pada kasus-kasus pasien-pasien post radikal sistektomi. Tentunya kalau orang sudah di radikal sistektomi, kalau kita lakukan pemasangan kateter uretra sangatlah salah, merupakan kontraindikasi pemasangan kateter uretra. Sedangkan apa saja relatif contraindication? Yang pertama adalah baru saja dilakukan pembedahan pada uretra. Contohnya pasien-pasien yang baru saja dilakukan resesi anastomosis, kemudian kateter terlepas. Begitu kita ingin masukkan kateter uretra, tentu menjadi kontraindikasi relatif. Yang kedua adalah pada kasus-kasus stricture uretra, maupun yang ketiga pada kasus pasien yang dilakukan AUS atau artificial urinary sphincter, seperti pada gambar yang ditampilkan. Baik, untuk teknik pemasangan kateter uretra, tentunya seperti yang kita ketahui bersama, kita harus menyiapkan alat-alat yang seperti pada gambar di sini. Kita siapkan kateternya, kita siapkan urine bag, kemudian kita siapkan syring 10 cc sebanyak 2 buah, satu untuk memasukkan gel, satu untuk mengembangkan balon, kemudian handscoon steril dan duk steril serta cairan disinfeksi. Untuk pemasangan kateter pada laki-laki, kita posisikan dalam posisi supine, kemudian kita masukkan lubrikan sebanyak 10-15 cc ke dalam OUE. Setelah lubrikan kita masukkan, ujung dari glans atau OUE tersebut kita tekan supaya lubrikan tersebut tidak keluar atau reflux dari OUE. Dan yang perlu dipahami adalah ketika kita memasukkan kateter uretra pada laki-laki, harus dimasukkan secara mentok, secara habis, walaupun pada saat kita memasukkan kateter di tengah-tengah perjalanan sudah keluar urin sebelum kita melakukan pengembangan balon kateter. Dan perlu diingat bahwa pada kasus-kasus penis yang belum disirkumsisi, kita harus memastikan bahwa setelah kita retraksi preputiumnya, kita harus mengembalikan lagi preputiumnya untuk mencegah parakimosis. Dan pada kasus-kasus gagal pemasangan uretra yang pertama kali, kemudian kita akan coba kedua kalinya. Atau pada kasus-kasus pasien-pasien yang butuh analgetik ekstra, kita bisa lakukan pemberian jelly yang mengandung lidocaine 2%. Kemudian untuk pemasangan kateter pada perempuan, yang membedakan dengan yang laki-laki adalah posisinya supine tetapi dengan frog leg atau kakinya ditekuk menyerupai katak. Pada perempuan juga harus kita gunakan 3 jari, yaitu jari jempol, jari telunjuk, dan jari tengah yang merupakan tangan non-dominan. Kalau misalnya kita tidak gitu, berarti kita gunakan tangan kiri untuk membuka labia mayor sebelum sterilisasi dari OUE. Kemudian kita singkapkan ke arah anterior untuk memvisualisasi OUE, kemudian kita masukkan kateter yang sebelumnya kita lubrikasi dengan gel. Kemudian ketika kita kesulitan untuk memvisualisasi OUE, kita bisa memposisikan pasien dalam posisi Trendelenburg atau sedikit tengadah ke belakang, atau kita butuh asisten lain untuk mengekspos uretra. Kemudian pada kasus anak-anak, pemasangan kateter pada anak-anak ini juga lumayan menantang karena pada beberapa anak-anak ditemukan kondisi fimosis fisiologis. Jadi pada kondisi fimosis fisiologis ini kita tidak boleh memaksa preputium untuk ditarik ke proksimal. Jadi yang bisa kita lakukan hanyalah kita memanipulasi preputium ke proksimal maupun ke dorsal sehingga kita bisa memvisualisasi OUE dengan jelas tanpa harus memaksa OUE untuk bisa tertarik sampai dengan sulcus coronarius. Dan pada kasus-kasus anak-anak, terutama anak laki-laki, seringkali terjadi kontraksi pada sphincter
Sehingga ketika kita masukkan uretra ada tahanan. Ketika kita masuk setelah kira-kira pars bulbosa, maju dikit, ada tahanan. Yang bisa kita lakukan pada kasus tersebut adalah kita melakukan tekanan yang steady, tekanan yang tetap, tanpa kita memasukkan dengan tenaga yang besar. Kemudian biasanya resistensi atau tahanan tersebut akan rileks sendiri. Biasanya tahanan tersebut akan rileks ketika pasien sudah menghela nafas panjang. Dan yang perlu dipahami adalah kita harus menyesuaikan ukuran kateter dengan usia dari anak. Pada tabel tersebut kita bisa lihat bahwa pada anak-anak kita membagi menjadi 6 kategori. Kategori pertama adalah kategori neonatus atau kurang dari 1 bulan. Kemudian kategori di bawah 1 tahun, 1 sampai 2 tahun, 2 sampai 6 tahun, 7 sampai 12, dan lebih dari 12 tahun. Kita bisa lihat ada 2 tipe kateter yang digunakan, kateter straight dan kateter balon. Untuk kateter Foley two-way, kita menggunakan baris yang bawah. Pada neonatus, di sini bisa kita lihat bahwa bisa kita menggunakan kateter ukuran 6 French. Untuk 1 sampai 12 bulan. Lebih dekat lagi mic-nya. Oh, baik, dokter. Untuk kateter 1 sampai 12 bulan, kita bisa menggunakan ukuran 6 sampai 8 French. Kemudian 1 sampai 2 tahun kita bisa gunakan ukuran 8 French. 2 sampai 6 tahun kita bisa gunakan 6 sampai 10 French. 7 sampai 12 tahun kita bisa gunakan 12 sampai 14 French. Sedangkan pada usia lebih dari 12 tahun kita bisa gunakan 14 sampai 16 French atau mengikuti ukuran dewasa. Baik, selanjutnya kita akan bahas tentang tipe-tipe dari kateter uretra. Kateter uretra ini bisa kita bagi berdasarkan 3 parameter. Parameter pertama adalah berdasarkan ukurannya, parameter ukuran dan bentuknya. Parameter kedua adalah jumlah dari port atau jumlah dari salurannya. Yang ketiga adalah dari materialnya. Baik, yang pertama adalah berdasarkan bentuknya. Ada 2 tipe ujung dari kateter. Yang pertama adalah tipe coat atau coat tip, yaitu tipenya sedikit meruncing dan naik ke atas. Kemudian tipe straight tip atau lurus. Kemudian ada juga tipe tambahan yang kita sebut sebagai conceal tip. Conceal tip ini adalah ujung kateter di mana ujungnya open end, sehingga memungkinkan kita untuk memasukkan guide wire pada kasus-kasus pemasangan kateter yang sulit. Kemudian berdasarkan portnya kita bisa membagi menjadi 1 port, 2 port maupun 3 port. Untuk kateter 1 port atau kita sebut sering sebagai one way kateter, itu biasanya digunakan untuk mendrainase kandung kemih pada kasus-kasus clean intermittent catheterization. Karena pada kateter one way ini, diameter lumennya adalah diameter yang paling besar di antara tipe kateter yang lain. Yang kedua adalah two port kateter atau two way kateter. Ini adalah kateter yang paling sering digunakan di seluruh dunia dan sering dipakai menjadi indwelling kateter atau kateter yang menetap di dalam kandung kemih dalam beberapa waktu. Kemudian yang ketiga adalah tipe three port kateter atau three-way kateter, sering kita gunakan untuk irigasi pada kandung kemih, baik itu pada kasus post operasi maupun kasus-kasus hematuria. Kemudian ada tambahan lagi, yaitu sekarang dikembangkan yang namanya four-way kateter. Four-way kateter ini, kalau pada three-way kateter tadi adalah 1 saluran untuk masuk, 1 saluran untuk keluar, dan 1 saluran untuk mengembangkan balon. Kalau untuk four-way kateter ini ada tambahan 1 saluran untuk bisa melakukan spooling. Jadi bisa melakukan tekanan ke dalam di luar saluran yang seharusnya sudah untuk masuk. Baik, berdasarkan materinya atau berdasarkan bahannya, kateter ini dibagi menjadi 4 sampai saat ini. Yang pertama berbahan latex, yang kedua berbahan rubber, yang ketiga berbahan silikon, yang keempat berbahan PVC atau polyvinyl chloride. Ya. Untuk latex ini contohnya yang berwarna kuning ini di kiri bawah, kemudian rubber yang berwarna merah, kemudian yang silikon ini berwarna bening atau transparan, kemudian yang PVC ini warnanya seperti silikon tetapi lebih tidak bening atau lebih keruh, warnanya lebih ke arah putih. Untuk rigiditas dari beberapa bahan ini tentunya berbeda. Paling rigid pertama adalah dari bahan PVC, kemudian silikon, rubber, dan juga latex. Yang membedakan antara rubber dengan latex ini adalah pada rubber kita gunakan bahan karet murni, sedangkan pada latex kita gunakan bahan karet yang setelah diproses. Dan coating atau pelapis dari kateter tersebut bisa menggunakan 3 jenis. Yang pertama tipe hidrofilik atau
uh, mengikat terhadap partikel air, kemudian ada juga ditambahkan antibiotik maupun antiseptik. Kemudian ukuran dari kateter. Jadi ukuran kateter sampai saat ini digunakan secara internasional adalah ukuran French atau ukuran Charrier. Charrier ini merupakan seorang dulu orang Prancis yang membuat alat-alat instrumen bedah. Namanya Joseph Frédéric Benoit Charrier. Charrier ini akhirnya digunakan juga untuk menjadi satuan dalam penggunaan kateter-kateter di negara-negara Prancis atau negara yang berbahasa Prancis. Jadi untuk satu French atau satu Charrier itu kira-kira sekitar 0,33 cm atau sekitar 3,3 mm. Mulai dari ukuran 6 French sampai dengan 26 French juga memiliki beberapa warna yang khas yang digunakan secara internasional. Di sini kita bisa lihat kateter yang sering kali kita gunakan yaitu ukuran 16 berwarna orange, kemudian 18 berwarna merah, kemudian 20 berwarna kuning, 22 ungu, 24 berwarna biru. Dan untuk kateter anak-anak, untuk 6 bisa berwarna hijau muda, 8 berwarna biru, dan seterusnya. Ini tadi sudah kita bahas untuk single lumen kateter. Itu digunakan untuk clean intermittent catheterization, cukup mudah penggunaannya. Kemudian double lumen kateter, biasanya untuk kasus-kasus indwelling kateter, berbahan latex ada, silikon ada, PVC ada, dan juga ada yang straight tip maupun foot tip. Kemudian ini hematuria kateter atau kateter 3-way ataupun 4-way seperti yang sudah kita bahas tadi. Kemudian ada juga kateter-kateter khusus yang digunakan untuk keperluan khusus. Pada gambar ini kita bisa melihat ada yang namanya diagnostik kateter atau kateter diagnostik. Ada beberapa jenis kateter diagnostik, ada 3 jenis di sini kita lihat. Yang pertama adalah Lapidus diagnostic Foley kateter atau kateter diagnostik Lapidus ya. Lapidus ini kita gunakan untuk mengkalibrasi ukuran dari kateter ukuran dari uretra perempuan. Jadi di sini ada marker garis-garis berwarna biru yang radio opak, setiap garis ini berjarak 1 cm. Kemudian ada yang disebut sebagai Davis diagnostic Foley kateter dan juga Tretner diagnostic Foley kateter. Davis dan Tretner ini kita gunakan untuk mendiagnosis di vertikal uretra pada perempuan. Yang membedakan dengan Davis dan Tretner ini hanya dari panjangnya. Untuk yang panjang lebih panjang Davis, sehingga membuat pemeriksa lebih aman terhadap radiasi dari X-ray. Kemudian drain kateter. Drain kateter ini kateter yang difungsikan khusus untuk drainase atau pembuangan cairan. Ada 2, yang pertama malaikat kateter, kemudian yang kedua adalah Peyser tube kateter. Malaikat kateter seperti pada gambar kiri bawah, dia digunakan untuk drainase dan bisa juga digunakan untuk nephrostomy tube ataupun suprapubic tube. Bisa dilakukan, sering dulu dilakukan untuk pasien-pasien post-prostatektomi atau pada pasien-pasien yang dilakukan Indiana Pouch, atau Indiana Pouch ini merupakan suatu suatu ruangan kontinen buatan yang biasanya kita ambil menggunakan segmen usus. Untuk Peyser, fungsinya seperti malaikat kateter, hanya saja Peyser ini beda sedikit bentuknya. Kemudian kondom kateter. Kondom kateter ini dimasukkan ke dalam drainase luar uretra karena dia juga berfungsi untuk mengkolek atau mengumpulkan urin, walaupun dia penggunaannya secara eksternal. Sering kita gunakan terutama pada kasus anak-anak berupa pediatric urine collector yang bentuknya seperti ini. Kemudian kateterisasi suprapubik. Kateterisasi suprapubik ini biasanya digunakan untuk pasien-pasien yang mengalami trauma uretra, sehingga kita tidak bisa melakukan kateterisasi uretra dan kita harus melakukan drainase via suprapubik. Ada beberapa teknik yang bisa kita lakukan. Yang pertama adalah dengan open cystotomy, kemudian menggunakan trokar, bisa juga dengan menggunakan teknik Seldinger maupun teknik lain yang biasanya sudah dikemas berdasarkan masing-masing manufaktur atau masing-masing pabrik dari suprapubik kateter ini. Pertama adalah teknik open cystostomy. Open cystostomy ini kita gunakan biasanya dalam setting general anestesia di kamar operasi. Kemudian caranya adalah kita kembangkan dulu
bulinya, kemudian kita lakukan insisi di kulit, kemudian kita mengekspos sampai dengan fascia dari rectus abdominis, kemudian fascianya kita juga insisi, dan rectus abdominis kita sisihkan ke kanan dan ke kiri. Kemudian setelah kita bisa meraba buli, kita bisa melakukan jahitan kontrol sehingga kita bisa mengangkat buli ke arah anterior, kemudian kita insisi buli, dan setelah buli terinsisi kita bisa masukkan kateter, dan kemudian kateter tersebut kita amankan dengan balon dan juga jahitan pada kulit. Bisa juga kita menggunakan trokar setelah buli tersebut terekspos. Kemudian ini adalah jenis trokar dan obturatornya. Ya, untuk teknik selanjutnya adalah teknik Seldinger. Seldinger ini biasanya kita lakukan dalam setting lokal anestesia. Jadi kita bisa lakukan fungsi pada kira-kira 2-4 cm dari cranial symphysis pubis atau 1-2 jari dari symphysis pubis. Kemudian kita lakukan insisi pada kulit. Kemudian kita masukkan jarum pada arah vertikal. Kemudian proses Seldinger teknik ini biasanya kita dengan guiding USG sehingga kita bisa memvisualisasi buli dengan baik dan kita mencegah perforasi pada usus. Kemudian setelah kita visualisasi dengan USG, kita masukkan jarumnya, kemudian kita aspirasi, kita sudah pasti masuk ke buli, kemudian kita masukkan guide wire melalui jarum tersebut, jarum kita lepas, kemudian guide wire tersebut kita bisa masukkan kateter yang berupa kateter ujung konsil atau konsil tip kateter. Setelah kateter masuk, kemudian difiksasi ke dalam kulit, ke kulit. Nah, selanjutnya adalah kasus-kasus kateterisasi sulit. Apa saja kasus-kasus kateterisasi yang mungkin sulit atau mungkin ditemukan kesulitan dalam pemasangannya? Ada 4 setidaknya. Yang pertama adalah kasus-kasus obstruksi, terutama obstruksi pada prostat. Paling sering disebabkan oleh BPH. Pada kasus kecurigaan obstruksi prostat yang diakibatkan oleh BPH, disarankan digunakan ukuran 18 French yang ujungnya cut atau ujungnya melengkung dan meruncing. Kemudian pada kasus-kasus sulit pemasang kateter tapi ada kecurigaan ke arah struktur uretra, prinsipnya adalah kita menggunakan ukuran yang bertahap semakin kecil. Kalau tidak bisa, kita bisa pertimbangkan untuk menggunakan guide wire dalam pemasangannya. Kemudian yang ketiga adalah kasus-kasus pada trauma uretra. Memang trauma uretra ini merupakan indikasi absolut dilakukan pemasangan kateter. Tetapi pada Campbell disebutkan bahwa jika kita ada kecurigaan untuk posterior urethral injuries, ada 1 kali kesempatan untuk memasukkan kateter, tentunya dilakukan oleh urolog. Ketika kita meragu atau gagal setelah masukkan kateter pertama ini, kateter bisa kita cabut. Kemudian keempat adalah kelainan-kelainan anatomi yang mungkin ada pada pasien. Yang pertama adalah posterior urethral valve. Biasanya terjadi pada anak, terdapat katup pada uretra, sehingga kita harus menggunakan kateter ukuran kecil yang disebutkan ukuran 6 French atau ukuran 6 French yang sebelumnya kita masukkan ke dalam es, sehingga ujungnya bisa lebih rigid. Kemudian pada kasus-kasus obesity atau kegemukan juga kita harus memvisualisasi OE dengan baik, terutama pada perempuan. Dan kalau pada laki-laki, pada kasus-kasus kegemukan bisa mengakibatkan kondisi burit penis atau penis yang tertanam pada lemak suprapubik, harus kita lakukan dorongan pada suprapubik sehingga kita bisa mengekspos gland penis dan juga OE. Yang ketiga adalah pada kasus-kasus rekonstruksi dari lower urinary tract. Misalnya pada kasus-kasus post resesi anastomosis maupun kasus-kasus uretrotomi interna, tentunya kita harus hati-hati karena pada kasus-kasus tersebut pemasangan kateter akan menjadi sulit. Kemudian ada pada kasus bladder replacement atau kasus neobladder. Kemudian pada kasus continent urinary reservoir atau kita sebut Indiana pouch juga harus hati-hati karena kita nggak bisa memasang kateter di situ. Kemudian pada urinary conduit, misalnya pada pasien-pasien post radical cystectomy yang dipasang TUUC, tentunya dokter umum juga harus waspada. Ini bulinya sudah diambil, tentunya bladder neck-nya juga sudah tidak ada, sehingga jangan dilakukan pemasangan kateter. Kemudian pada kasus bladder neck reconstruction atau closure sama seperti sebelumnya, dan pada kasus artificial urinary sphincter seperti yang tadi sudah saya bahas. Baik, ini
algoritma untuk pemasangan kateter sulit. Algoritma ini ditujukan untuk urolog. Ketika kita melakukan pemasangan kateter dan ternyata sulit pada kesempatan pertama, kita harus nilai apakah ada kecurigaan kesulitan ini berasal dari prostat. Kalau ada kecurigaan berasal dari prostat, maka kita bisa masukkan 18 French kateter yang kalau bisa berbentuk pot atau berbentuk ujung lancip. Jika setelah kita masukkan 8 French kateter ini berhasil, berarti ya sudah nggak ada masalah. Kalau masih ada masalah, kita bisa lakukan sistoskopi. Pada sistoskopi nanti kita bisa melihat apakah yang kita lakukan tadi merupakan suatu struktur ataupun valve passage. Kalau memang suatu struktur, kita bisa masukkan guide wire, kemudian setelah kita masukkan guide wire, kita bisa masukkan kateter konsil. Kemudian kalau itu ternyata false passage, kita bisa masukkan konsilitif kateter. Tetapi kalau tadi pada awal kita tidak ada kecurigaan dari prostat, maka kita bisa melakukan pemasangan kateter dengan ukuran yang lebih kecil dari standar. Jadi misalnya kita tadi pasang 16, kita coba ukuran 14, ukuran 12, ukuran 10, dan seterusnya. Jika masih tidak berhasil juga, kita bisa lakukan pemasangan atau insersi dari guide wire. Dengan guide wire kalau berhasil, maka kita bisa masukkan wire yang stiff, kemudian kita bisa masukkan kateter melalui itu. Jadi setelah kita masukkan guide wire, kita masukkan guide wire kedua yang lebih kaku, kemudian kita bisa masukkan kateter setelahnya. Jika dengan pemasangan guide wire itu masih tidak berhasil, kita bisa masukkan pasien ke dalam kamar operasi, kita lakukan sistoskopi. Pada sistoskopi kalau ada kecurigaan struktur, kita bisa lakukan pemasangan guide wire, atau jika ada kecurigaan false passage, kita bisa langsung masukkan konsil tip kateter. Jadi fungsi guide wire di sini adalah sebagai guiding pada saat kita memasang kateter tip konsil atau kateter ujung yang open end. Baik. Ini kira-kira ada 7 komplikasi yang mungkin terjadi ketika kita melakukan pemasangan kateter. Komplikasi yang paling sering nomor 1 adalah terjadinya infeksi saluran kemih dalam hal ini. Tentunya kateter-kateter yang indwelling penggunaannya atau penggunaan jangka waktu lama meningkatkan risiko terjadinya infeksi karena terjadi stasis dari urin yang melalui uretra. Tidak ada mekanisme wash flow dari urin, sehingga mengakibatkan bisa terjadi ascending infection, baik itu dari OA, baik itu dari flora normal kulit, maupun dari bahan kateter itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah iatrogenik trauma atau trauma yang sering diakibatkan karena belum masuknya kateter ke dalam buli, balon sudah dikembangkan, sehingga bisa menyebabkan trauma atau ruptur dari uretra. Yang ketiga adalah striktur uretra, diakibatkan oleh iritasi pada mukosa uretra, sehingga dalam jangka panjang akan muncul komplikasi berupa striktur uretra. Kemudian yang keempat, bisa muncul yang namanya erosi. Erosi ini biasanya muncul karena penggunaan kateter uretra yang lama, sehingga terjadi erosi pada mukosa urinary tract yang pada beberapa literatur di Campbell disebutkan bahkan bisa menyebabkan sampai dengan hipospadia tipe granular pada kasus-kasus pemasangan ureter lama. Sehingga erosi ini perlu kita waspadai juga, jangan sampai pada pemasangan kateter terjadi traksi baik itu ke arah manapun, ke arah kanan, kiri, atas, bawah, untuk menghindari terjadinya erosi ini. Kemudian yang kelima adalah terjadinya malignansi atau keganasan. Keganasan ini terkait iritasi kronis terutama pada dinding buli, baik itu karena balonnya maupun karena ujung kateternya, sehingga bisa mengakibatkan terjadinya neoplasma di kemudian hari. Kemudian komplikasi keenam adalah, ini jarang sekali, yaitu kateter knotting. Kateter knotting itu adalah tersimpulnya ujung kateter di dalam buli. Biasanya pada kasus-kasus kateter yang terlalu panjang masuk ke buli, dan kateter yang tidak stiff, jadi kateter yang terlalu lembut sehingga kateter itu melungker, kateter itu tersimpul di dalam buli. Kemudian yang ketujuh yaitu balon malfunction. Balon malfunction adalah kegagalan kita dalam mendeflate atau mengosongkan balon, mengempeskan balon. Nah, biasanya kasus-kasus ini sering
sering didasarkan oleh mekanisme yang tidak kita ketahui. Dan beberapa pengalaman kami sebagai residen juga sering sekali, tidak cuma sekali 2 kali, mungkin lebih dari 5 kali, lebih dari bahkan lebih dari 10 kali di luar kota menemukan kasus-kasus balon malfunction ini. Nah, biasanya saat kita melakukan balon malfunction, saat kita melakukan tata laksana balon malfunction ini, kita mulai dengan berbagai cara, baik itu ada yang dengan mengembangkan kateter sampai dengan kateter, balon kateter itu pecah, kemudian ada juga yang dengan menggunting dari bagian ujung klep dari saluran balonnya itu. Ada juga yang memecahkan balon dengan cara memasukkan wire rigid ke dalamnya. Bisa juga dengan melakukan fungsi dari suprapubik dengan jarum spinal, sehingga jarum spinal itu bisa memecahkan kateternya dengan bantuan USG, dan mungkin bisa juga sampai dengan diselesaikan di kamar operasi dengan kita melakukan sistoskopi. Dari sistoskopi itu kita bisa memvisualisasi balonnya, kemudian kita bisa pecahkan balonnya per sistoskopi. Baik, demikian dokter presentasi tentang kateterisasi pada uretra pada kesempatan pagi hari ini. Mohon koreksi dan masukannya. Terima kasih, Dok.